ketemu lagi di program Bincang Online bersama saya Yesi Artada. Seperti kita tahu, memasuki masa new normal kali ini, beberapa penerbangan sudah mulai beroperasi kembali nih. Nah, meski masih dibatasi dan tentunya menerapkan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, menjaga jarak, serta menggunakan masker. Nah, tema obrolan kita kali ini yaitu seputar protokol kesehatan di bandara dan juga geliat penerbangan di kala pandemi bersama Bapak Muhammad Awaludin selaku Direktur Utama PT Angkasa Pura II. Ya, sudah terhubung bersama kami dengan Bapak Awaludin. Halo Pak Awal. Halo Pak Awal. Sehat Pak? Iya, sehat Pak, alhamdulillah. Pak, ini langsung saja Pak ke pertanyaannya Pak. Pak, gini Pak, bagaimana Pak cara AP2 menerapkan protokol kesehatan kepada petugas di bandara Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi kami di Angkasa Pura II sejak pandemi ini melanda ya, pada saat pertama sekali diumumkan oleh Presiden Jokowi tanggal 2 Maret waktu itu. Jadi kita langsung mengaktifkan apa yang disebut dengan program Workforce Protection, dan programnya fokusnya sebenarnya adalah untuk melindungi karyawan termasuk personel yang melayani di bandara. Kenapa ini penting? Karena sebenarnya kan petugas atau karyawan yang melayani di bandara itu kan adalah petugas garda terdepan kita. Nah, sehingga mereka juga sangat berpotensi bisa mentransmisikan virus atau juga malah tertular. Nah, itulah kenapa kemudian pola apa yang kami sebut dengan program Workforce Protection ini diimplementasikan melalui satu, kami melakukan penyesuaian pola operasional jam operasi bandara. Jadi jam operasional bandara pada saat itu kita boleh dibilang diatur sedemikian rupa, dengan kata lain diperpendek. Ya. Karena apa? Karena jam operasi yang semakin pendek itu semakin menurunkan tingkat resiko. Nah, yang kedua, kami juga melakukan penyesuaian pola operasional di bandara. Jadi kalau tadi itu adalah salah satu konkretnya, sebenarnya pada dasarnya pola operasi bandara itu kemudian pada saat pandemi itu dibagi beberapa kategori. Jadi kategori yang pertama adalah normal operation, yang kemudian yang kedua adalah slow down operation, dan yang ketiga adalah minimum operation, level 1 dan level 2. Sebenarnya ini sesuatu tidak membedakan. Kenapa? Karena sejak COVID melanda ini kita punya pola operasional dan kategorisasi operasi bandara itu memang kita bedakan. Dan boleh dibilang pada saat kondisi saat ini kami masih menerapkan minimum operation level 1 ataupun slow down operation. Jadi kondisi normal belum terjadi. Yang juga kita lakukan beberapa hal itu adalah penyesuaian pelayanan. Jadi pelayanan tatap muka itu mulai tetap kita tiadakan. Jadi kalau sekarang di kondisi pandemi ini mungkin para pengguna jasa di bandara sudah tidak lagi melihat layanan-layanan yang langsung dilakukan dengan tatap muka. Kita ganti dengan aplikasi yang kita sebut dengan VICA. VICA itu adalah Virtual Customer Assistant. Jadi kita punya aplikasi mobile yang bisa terhubung dengan layanan contact center kita dan dilakukan dengan cara tidak melalui tatap muka atau physical contact. Melalui program Workforce Protection ini kita ingin memastikan bahwa Angkasa Pura II tetap dapat mengoperasikan bandara dan menjaga konektivitas penerbangannya guna mendukung industri penerbangan nasional ini dan terus dapat berkontribusi secara maksimal di tengah pandemi yang masih berlangsung. Ini kan Mbak. Nah Pak, kalau untuk penumpangnya sendiri seperti apa Pak cara AP2 untuk menerapkan protokol kesehatan? Nah ini kan AP2 kan ada 19 bandara nih Pak, bagaimana? Apakah semuanya diterapkan dengan protokol sama atau seperti apa Pak? Nah, kalau untuk penumpang dan kemudian pengguna jasa di bandara, jadi pendekatan yang kita lakukan itu, AP2 itu punya satu konsep manajemen sistemnya. Yang pertama itu adalah Biosecurity Management System, yang kedua adalah Biosafety Management System. Jadi Angkasa Pura II sejak pandemi terjadi, kemudian mengeluarkan konsep yang tadi kami sebut Biosecurity dan Biosafety. Nah, Biosecurity itu apa? Biosecurity itu ada 5 hal yang kita atur di dalam protokol penanganan COVID-19. Yang pertama adalah penerapan jaga jarak atau physical distancing. Jadi setiap bandara itu punya aturan itu. Sehingga kalau Mbak Aici misalnya teman-teman ke bandara sekarang itu semua ada marking ya. Jadi marking itu selalu memberikan informasi atau warning Anda harus jaga jarak. Kemudian beberapa signage dan lain sebagainya memberikan informasi. Nah kemudian
health screening untuk pemeriksaan suhu tubuh itu kalau dulu kan pemeriksaan suhu tubuh itu hanya untuk kedatangan internasional, tapi sekarang mau keberangkatan internasional, mau kedatangan internasional, keberangkatan domestik, kedatangan domestik itu juga dilakukan pemeriksaan suhu tubuh atau health screening. Kemudian pengecekan hasil rapid test, PCR test. Kemudian kami juga beberapa fasilitas di bandara itu kita lakukan dengan pemrosesan yang touchless. Jadi di beberapa kawasan di dalam bandara liftnya untuk penumpang itu juga tidak lagi menekan tombol, tapi bisa dengan menginjak kaki. Ya, jadi kita menekan atau kita injak lantai 4, boleh kita ke lantai 4 misalnya. Dan yang paling penting itu dengan proses disinfection. Jadi disinfection rutin itu dilakukan, ya, sehingga untuk memastikan bahwa semua fasilitas itu aman. Ya. Nah, kemudian seperti yang tadi kami sampaikan, di biosafety management ini yang sama halnya seperti yang kita bicara tentang biosecurity, itu adalah environment screening. Nah, cuma memang kalau environment screening ini kan di biosafety ini bukan hanya di bandara, tapi sekaligus juga bagaimana kemudian di dalam pesawat. Kemudian juga pemanfaatan UV sterilizer. UV itu adalah violet sterilizer yang untuk mematikan virus. Nah, yang sekarang kita bahas kolaborasi dengan BUMN Kesehatan, BUMN Farmasi, kami sedang menyiapkan membangun testing lab facilities. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah yang sifatnya masih temporer, tapi sudah sangat cukup memadai. Jadi testing lab facilities itu digunakan sebagai fasilitas laboratorium untuk melakukan pengetesan COVID-19. Jadi kalau yang ingin melakukan PCR test di bandara sekarang sudah bisa. Nah, ini yang kita pastikan semua aspek ini terkawal dengan baik, karena tadi ya, untuk membangun sebuah bilik bahwa bandara adalah tempat yang aman dengan dua pendekatan yang tadi kita lakukan, biosecurity management systemnya dan biosafety management system. Ini kan Mbak Egi. Udah ada belum sih Pak klaster di bandara Pak? Di bandara tentunya bandara P2. Aman ya Pak? Sampai bandara menjadi klaster gitu ya, dan kita betul-betul ukur gitu, karena begini, regulator pun melalui perhubungan dia juga punya aturan dan regulasi yang sangat ketat ya, melalui SE 13/2020 surat edaran Dirjen Perhubungan Udara itu bandara dikenakan aturan hari ini bahwa rasio penumpang waktu sibuk ya, rasio penumpang waktu sibuk atau PWS itu hanya dibolehkan 50%. Nah, itu artinya apa? Artinya penumpang waktu sibuk di dalam gedung terminal, termasuk juga di sisi udara, ya, pergerakan pesawat itu tidak boleh lebih dari 50%. Nah, gambaran sederhana saja untuk bandara sebesar Soekarno-Hatta ya, bandara Soekarno-Hatta itu yang disebut dengan 50% PWS penumpang waktu sibuk itu setara dengan 24.500 orang 1 jam, ya, tidak boleh melebihi angka itu. Jadi Anda kalau mau hitung silakan, dalam 1 jam di salah satu terminal itu 24.500 itu tidak boleh kelewat. Nah, kemudian Pak, seberapa sulit sih Pak dalam mengedukasi penumpang nih Pak selama berada di bandara Pak? Saya rasa tidak terjadi kesulitan itu ya, selama bandara atau operator bandara dan seluruh stakeholdernya itu melakukannya secara konsisten. Jadi kuncinya ini adalah konsistensi dan persistensi. Jadi artinya himbauan, sosialisasi, kemudian informasi, signage, aturan, dan penerapan yang memang dilakukan secara disiplin terus dilakukan. Nah, kami berterima kasih karena kami di backup oleh Satgas Udara ya, dari seperti Bandara Soekarno-Hatta itu ada Satgas Udaranya, dan itu langsung ditunjuk oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID yang kemudian memonitor dan memantau keseharian dari operasi bandara udaraan dalam hal situasinya lagi sedang pandemi COVID-19 saat ini. Pak, kemudian Pak, ada nggak Pak sejauh ini penumpang yang teridentifikasi positif gitu Pak? Dan kalaupun ada, tindakan AP2 seperti apa Pak? Jadi ada beberapa yang memang terindikasi COVID. Jadi begini, mereka bisa terindikasi satu ya, pada saat persyarat perjalanan itu kan sekarang dokumen perjalanan itu kan untuk pembelian tiket itu adalah penerbitan apa yang disebut dengan surat keterangan sehat bebas COVID. Ya. Nah,
mereka bisa bawa surat keterangan bebas COVID itu bersamaan dengan pada saat mereka membawa tiket perjalanan dari luar bandara. Oke. Nah, ada yang kemudian yang kadang-kadang tidak disadari ya, kemudian terjadilah kondisi yang surat keterangannya menyatakan statusnya berbeda dengan rencana perjalanan dia, dengan bahasa kata lain surat keterangan menyatakan positif. Atau mereka melakukan pengambilan rapid test itu dilakukan di bandara dan mereka kemudian dinyatakan reaktif. Ya. Jadi pada saat itu langsung proses dan prosedur itu tidak dilakukan. Jadi syarat yang berikutnya yang mereka lakukan itu kan setelah membawa tiket itu kan mereka harus menukarkannya menjadi boarding pass. Yeah. Nah proses yang kemudian dikeluarkannya boarding pass oleh maskapai akibat syarat perjalanan tidak terpenuhi, ya kami menyebutnya syarat perjalanan tidak terpenuhi karena yang terdampak positif atau reaktif dan lain sebagainya. Mereka akhirnya tidak bisa terbang karena boarding passnya tidak bisa diproses, tidak bisa dikeluarkan, dan oleh karena itu proses isolasinya langsung dilakukan. Nah itu yang untuk keberangkatan dan perjalanan domestik. Ada juga yang masyarakat atau pengguna jasa yang datang dari luar negeri. Dan cukup banyak sekarang program-program repatriasi yang pekerja migran, ada yang pelajar. Nah itu juga sama, kantor kesehatan pelabuhan ya melakukan proses pengambilan rapid test dan kemudian melihat statusnya reaktif atau tidak. Termasuk yang mereka tidak membawa surat keterangan bebas COVID dalam bentuk PCR test report atau sejenisnya, dan mereka harus dikarantina melalui mekanisme kekarantinaan. Nah semua itu dilakukan oleh stakeholder kita, mitra kita dalam ini adalah kantor kesehatan pelabuhan, Kementerian Kesehatan. Sejauh ini apa dan yang akan masih AP2 lakukan Pak dalam mengedukasi para penumpang di bandara Pak? Jadi proses-proses edukasi dan sosialisasi ini adalah hal yang penting ya. Seperti hari ini saya dengan teman-teman ini juga bagian kami memberikan edukasi sosialisasi melalui berbagai media. Dan yang paling masif kan sebenarnya bisa dilakukan melalui media sosial. Dan kami melakukan satu kata kunci yang sebenarnya kita dorong terus itu adalah kepatuhan dan yang kedua adalah disiplin. Jadi itu sesuatu yang sangat berkorelasi. Kalau patuh ya mengikuti aturan yang paling sederhana 3M tadi kan, jarak, memakai masker, terus mencuci tangan, karena di bandara juga kita sediakan banyak titik-titik hand sanitizer ya untuk kemudian membersihkan tangan. Jadi kepatuhan dan disiplin itu terhadap protokol kesehatan itu mandatory. Selebihnya itu sebenarnya adalah hal-hal yang kemudian mengikuti. Jadi kalau semua stakeholder tadi sudah, operator bandaranya sudah disiplin, maskapainya juga membatasi seat load factor hanya boleh maksimum 70%, ya. Terus kemudian transportasi daratnya juga di backup dengan kepatuhan dan protokol yang juga sangat ketat. Saya rasa masyarakat bisa aman dan nyaman ya untuk dalam melakukan perjalanan. Termasuk untuk titik-titik destinasinya. Kalau mereka misalnya terbang dari Jakarta, dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Juanda Surabaya, bandaranya sudah oke, maskapai juga sudah oke, transportasi darat bagus, termasuk juga di titik destinasi, di hotelnya, di restorannya, di convention centernya dan lain sebagainya juga harus sama. Sehingga kesetaraan dalam memperlakukan protokol kesehatan itu sama. Jadi kalau titik-titik perjalanan orang yang kemudian ada hal-hal yang kemudian dalam konteks kepatuhan dan disiplin terhadap protokol tidak dilakukan oleh siapapun ya, ini akan menjadi sebuah persoalan dalam hal pencegahan penanganan COVID-19. Kalau untuk dengan bandara sendiri, maksudnya dengan maskapai sendiri seperti apa Pak? Kerjasama AP2 dengan bandara Pak untuk broadcast ini Pak? Ada nggak Pak? Nah itu dia yang tadi kan semuanya kan dijaminnya kan dalam sebuah aturan regulasi. Jadi hari ini kami menggunakan peraturan Menteri Perhubungan nomor 41 tahun 2020. Kemudian mekanisme teknisnya diatur yang tadi saya sebut di dalam surat edaran nomor 13 Dirjen Perhubungan Udara tahun 2020. Jadi semua stakeholders tadi, apakah bandara, apakah maskapai, apakah airnav, ya, atau juga ground handling operator, semua diatur di protokol itu. Nah itu yang tadi saya sebut, bagaimana semua stakeholder konsisten terhadap penerapan atau implementasi dari regulasi ini. Jadi saya rasa regulasi sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Contoh bandara hanya dibolehkan penumpang waktu sibuk
rasionya cuma 50%. Maskapai hanya dibolehkan seat load factor 70%, dan setiap penumpang yang akan terbang harus menyertakan surat keterangan sehat bebas COVID. Jadi sebenarnya kalau itu semua dilakukan dengan benar dan semuanya dilakukan dengan kepatuhan dan disiplin yang tinggi, saya rasa imunitas dari protokol kesehatan ini bisa terjaga. Demikian. Oke Pak Awal, terima kasih banyak Pak. Oke, selanjutnya kami akan kembali di segmen kedua dengan tema geliat penumpang di bandara di kala pandemi. Tentunya masih bersama Dirut AP2 Bapak Muhammad Awaludin di segmen kedua. Cuci tangan pakai sabun, jangan